Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dengan NIM 220201010023. Kali ini saya akan mempresentasikan analisa rasio laporan keuangan dari PT Gojek Tokopedia untuk tahun 2020 dan 2021. Kali ini untuk memulai ujian akhir semester MK1 EPCC S1 Manajemen MC301. Daftar isi dari analisa rasio keuangan tahun 2020 dan 2021 pada PT Gojek Tokopedia. Di sini ada sekilas tentang foto, kemudian misi, kemudian riwayat singkat, laporan keuangan PT Gojek Tokopedia, dan entitas anak atau subsidiaris. Yang berikutnya adalah analisa rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Sekilas mengenai Gojek atau Goto di sini adalah Gojek Tokopedia, ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Memiliki 55 juta pengguna per transaksi untuk tahunan, 14 juta plus untuk pedagang, 2,5 juta plus untuk mitra. Di sini kita hashtag nomor satu di Indonesia. Misi dari Gojek Tokopedia adalah mendorong kemajuan. Sekilas tentang Goto, di sini berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan tahun 2015 dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Pertama kali didirikan, usahanya adalah penerbitan perangkat lunak atau software. Emiten melaksanakan kegiatan usaha sehubungan dengan pengembangan aplikasi komputer, telepon genggam, dan smartphone. Tahun 2021, emiten ini melakukan perubahan menjadi PT Gojek Tokopedia. Susunan pemegang saham pertama kali adalah sebagai berikut. Modal dasar adalah 10 miliar 187.392.996 yang disetorkan penuh sebesar 2,5 miliar. Untuk pertama kali pemegang sahamnya ada 7 pemegang, yaitu Sequoia Capital, NTA Gema, NSI Moto, Pacific Enterprise, Zender Universal, Nadim Anwar Makarim. Pemegang saham lain adalah di bawah 5%, sedangkan 7,6 miliar sebagai saham dalam portable. Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasi tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai bahan analisa kita untuk menentukan rasio dari PT Gojek Tokopedia. Ini adalah laporan posisi keuangan tahun 2021 dan 2020. Kemudian ini adalah laba rugi komprehensif dari PT Gojek Tokopedia. Terus di sini adalah analisa rasio likuiditas. Ini yang pertama kali adalah current ratio untuk tahun 2020 adalah 3,39 dan tahun 2021 adalah 2,9335. Dalam penelitian Aryani tahun 2020 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan dinilai efektif dan efisien ketika current ratio-nya adalah 1,5. Tahun 2020 dan 2021 PT Gojek Tokopedia lebih di atas 1,5, maka kinerjanya dinilai baik. Untuk tahun 2020 dari quick ratio, acid test ratio di sini tahun 2020 ada 3,38, kemudian di tahun 2021 adalah 3,9301. Di sini disebutkan bahwa PT Gojek Tokopedia telah dapat memenuhi pelunasan utang-utang lancar dengan memanfaatkan aset-aset lancar perusahaan pada tahun 2021. Akan tapi kinerja laporan keuangan perusahaan menurun sebesar 0,4502.
Yang kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas dari DAR, debt to total asset ratio, di mana tahun 2020 adalah 31%, sedangkan di tahun 2021 adalah 10%. Hal ini menunjukkan semakin rendah ROA, return of asset yang tinggi, berarti aset yang dimiliki oleh PT Goto Gojek Tokopedia TBK yang dibayari oleh utang sangat sedikit. Debt to total aset yang rendah berarti menunjukkan adanya perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuidasi. Yang berikutnya adalah DER atau debt to equity ratio. Ini rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, di mana tahun 2020 adalah 45%, tahun 2021 menurun menjadi 12%. Dan ini sangat jauh dari nilai 100%. PT Gojek Tokopedia memperoleh sumber pendanaan untuk pengelolaan dengan mengandalkan suntikan dana dari investor. Hal ini menunjukkan tingkat antusias yang tinggi di antara para pemegang saham, khususnya investor digital dalam rangka untuk memperluas marketplace. Utang perusahaan dapat dijamin dengan aset yang meningkat sehingga kinerja keuangan dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk tahun 2021 dinilai sangat baik. Untuk TIR tahun 2020 dan 2021 tidak terdefinisi karena kita tidak menemukan beban bunga pada laporan keuangan. TIR yang bagus minimal di atas 100% karena komponen laba usaha perusahaan lebih besar dibandingkan beban bunga. Yang berikutnya adalah analisa fixed charge coverage ratio tahun 2020 minus 4.784%, kemudian menurun menjadi minus 2.446%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Goto Gojek Tokopedia Tbk tidak mempunyai pendapatan lebih untuk melunasi biaya-biaya tetap. Umur perusahaan yang memiliki nilai rasio cukupan biaya tetap yang rendah, bahkan minus, bisa dibilang PT Goto Gojek Tokopedia tidak akan bertahan lama. Hal ini terbukti dari saham Goto pada saat analisa ini dibuat semakin turun nilainya. Kondisi pasar PI menilai bahwa nilai saham dari PT Goto adalah 84 rupiah per lembar saham. Untuk berikutnya adalah cash flow coverage ratio. Di sini tahun 2020 adalah 89%, tahun 2021 adalah minus 1%. PT Goto mengalami penurunan yang signifikan sebesar 90% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Investor biasanya ingin tahu berapa banyak uang yang tersisa di kas setelah perusahaan membayar hutang. Kehati-hatian para investor ini bisa dimengerti karena pada saat dilikuidasi mereka merupakan orang atau urutan terakhir untuk dibayar. Sehingga perusahaan digunakan alih-alih menggunakan kasnya untuk membayar kreditur, tapi mereka menaikkan nilai dari perusahaan. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Di sini rasio aktivitas dari perputaran persediaan tahun 2020 sebesar 115,54 menurun di tahun 2021 menjadi 38,354. Perputaran ini menyatakan bahwa PT Goto Gojek Tokopedia perusahaan tidak mempertahankan persediaan yang berlebihan. Pola tersebut perlu disesuaikan apabila usaha perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor musim atau seasonal atau sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dalam satu periode tertentu. Yang B adalah rasio pengumpulan piutang. Rasio pengumpulan piutang tahun 2020 lebih singkat yaitu 90,136 hari, sedangkan 2021 lebih lama yaitu 23,113 hari. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan secara kredit untuk pembayarannya semakin lama. Untuk perputaran aktiva tetap tahun 2020 adalah 4,025, sedangkan tahun 2021 adalah 3,08.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perputaran aktiva tetap berarti semakin efektif penggunaan aktiva tersebut. Untuk perputaran aktiva total dari tahun 2020 0,111 menurun menjadi 0,03%. PT Gojek Tokopedia tahun 2021 belum mampu mengelola aset menjadi produk-produk digital yang menguntungkan karena hal ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti daya saing, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan lain-lain. Tapi berdasarkan catatan laporan keuangan dari PT Gojek Tokopedia tahun 2021 dinyatakan perusahaan aktif berinvestasi pada perusahaan yang lain yang dinilai memiliki potensi dengan imbal hasil yang memuaskan dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Untuk rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas untuk GPM dari tahun 2020 26,725% turun menjadi 16,757%. Hal ini diakibatkan seiring dengan omset yang naik berbanding lurus dengan HPP yang naik, sehingga secara persentase membuat laba bruto mengalami penurunan. GPM yang rendah dari rata-rata industri menyatakan bahwa harga jual perusahaan relatif lebih rendah atau harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi atau bisa keduanya. Untuk NPM tahun 2020 dan 2021 karena perusahaan ini baru mengalami kerugian. Jadi PT Goto saat di tahun 2020 dan 2021 mengalami kerugian. Tapi kerugian tersebut dapat ditekan di tahun 2021 sehingga kinerja ke perusahaan di tahun 2021 sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Akan tetapi tetap mengalami kerugian. Untuk ROI tahun 2020 minus 55,76 meningkat menjadi minus 14,46 di tahun 2021. Jadi kinerja perusahaan sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk ROE, Return of Equity Ratio di tahun 2020 minus 55,58%, di tahun 2021 adalah minus 14,32%. Kinerja perusahaan berkembang dan menjadi lebih baik jika dibandingkan tahun lalu atau tahun 2020. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisa yang saya lakukan terhadap PT Gojek Tokopedia di sini di likuiditas rasio yang diproyeksikan dengan kurang rasio menunjukkan PT Gojek Tokopedia Tbk tahun 2020 dan tahun 2021 bernilai lebih baik. Begitu juga dengan solvabilitas, tapi untuk rasio aktivitas perlu ditingkatkan karena tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun 2020. Begitu juga untuk rasio probabilitas yang diproyeksikan dengan return of asset menunjukkan kinerja keuangan PT Gojek Tokopedia tahun 2021 juga perlu ditingkatkan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.